Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fi ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dan masih diberikannya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, panjang umur, sehingga pada Jumat kali ini kita masih dapat hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, sholat fardu Jumat secara berjamaah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man taroka salasa jumu'atin bi ghairi uzrin kutiba minal munafikin. Siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, maka dicatat dirinya sebagai orang munafik. Salawat dan salam sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kali ini kita akan coba mentadabburi firman Allah, Quran surat Al-Hasr ayat 18. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah diperbuatnya, lighad, untuk hari esoknya. Esok di sini bermakna akhirat, untuk akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa saja yang kamu perbuat. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam kajian ulumul Quran ini disebut nidaul hub, panggilan mesra, panggilan kasih sayang dari Allah kepada kita hambanya yang beriman. Kemudian Allah perintahkan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian di ujung ayat ada perintah bertakwa yang sama, yang kedua, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam satu ayat, di mana ayatnya tidak terlalu panjang,
Allah ulang perintah 2 kali, yaitu perintah bertakwalah kamu kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa perintah bertakwa, perintah yang sangat serius, perintah yang sangat penting. Mengapa? Karena dengan bertakwa, insya Allah hidup kita akan mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran yang lain ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka jika saudara hadirin ingin mulia hidupnya, maka jadilah orang yang bertakwa. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, asal bertakwa, insya Allah mulia. Orang kaya, kalau dia bertakwa, insya Allah mulia. Tapi kalau dia orang kaya, tapi tidak bertakwa, pasti akan hina. Siapa contohnya? Qarun contohnya, kaya tapi tidak bertakwa, akhirnya dihinakan oleh Allah. Sebaliknya orang miskin, kalau dia bertakwa, insya Allah mulia. Siapa contohnya? Nabi Ayub bertakwa, mulia. Siapa contohnya? Nabi Isa, susah, miskin, tapi karena bertakwa, insya Allah mulia. Tapi kalau miskin tidak bertakwa, pasti akan hina. Siapa contohnya? Sa'labah. Awal-awal miskinnya dia bertakwa, akhirnya dia minta kaya kepada Nabi. Nabi sudah mengingatkan, qalilun tuaddi sukrahu khairun min kasirin la tuaddi sukrahu. Wahai Sa'labah, sedikit yang kau dapatkan karunia, tapi dapat membawa engkau untuk bisa bersyukur kepada Allah. Itu lebih baik ketimbang engkau nanti dapat besar, dapat banyak, tapi tidak membuat engkau bersyukur kepada Allah. Tapi Sa'labah ngeyel. Akhirnya singkat cerita, Sa'labah jadi orang kaya. Apa yang terjadi ketika dia kaya? Yang tadinya rajin ke masjid, masjidnya tinggal, kecuali Jumat saja. Lama-kelamaan, Jumatnya pun tinggal. Lama-kelamaan, sholatnya pun tinggal. Semakin kaya, bukan semakin pemurah, justru semakin parah, semakin pelit, semakin bakhil. Ketika dia keluarkan zakat binatang ternaknya berupa kambing, dia pilih yang kurus-kurus. Akhirnya zakatnya ditolak oleh 4 khalifah. Akhirnya, akhir kehidupannya dihinakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Milikilah modal takwa agar hidup kita mulia. Apapun profesi dan pekerjaannya. Pedagang, kalau bertakwa, insya Allah mulia. Satpam, kalau bertakwa, insya Allah mulia. Gojek, kalau bertakwa, insya Allah mulia. Tukang, kalau bertakwa, insya Allah mulia. Supir, kalau bertakwa, insya Allah mulia. Petani, kalau bertakwa, insya Allah mulia. Kuncinya bertakwa. Tapi kalau tidak bertakwa, pasti akan hina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu apa standar batasan seseorang itu dikatakan bertakwa? Tidak banyak-banyak, cukup 2 saja. Sesuai dengan definisi takwa, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihillah. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Cuman 2 hadirin. Untuk kita bisa menjadi manusia yang bertakwa, jalankan perintahnya. Terutama yang wajib-wajib. Jangan sampai tinggal. Baik sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, tinggalkan larangannya. Terutama yang haram-haram. Bedanya antara perintah dengan larangan. Kalau perintah, kerjakan semampumu. Wa ma amartukum
Fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Apa yang kuperintahkan kepadamu, laksanakan semampumu. Kalau tidak mampu, agama tidak memberatkan. Jadi nggak usah Bapak sampai ngutang-ngutang hanya untuk berangkat umroh dengan alasan nanti bisa dibayar setelah pulang umroh. Itu beramal nggak pakai ilmu, tapi pakai nafsu. Nggak mampu kok dipaksa. Agama tidak memberati. Zakat pun begitu, tidak mampu, terima. Puasa pun begitu, tidak mampu, bayar fidyah. Dalam hal perintah, kerjakan semampumu. Tapi dalam hal larangan yang haram-haram, wa ma nahaitukum anhu pantahu, kata Nabi. Apa yang kularang, tinggalkan semuanya. Tidak ada istilah sebahagian ku tinggalkan, sebahagian masih ku kerjakan. Tidak dibenarkan. Yang namanya larangan yang haram-haram wajib ditinggalkan semuanya. Totalitas. Inilah dua barometer bila Anda, saudara, kita ingin disebut orang yang bertakwa. Jalankan suruhnya, tinggalkan cegahnya. Ini yang pertama, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat selanjutnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esoknya, untuk kehidupan akhiratnya. Para ulama mengatakan ini adalah ayat sebagai dalil anjuran untuk kita rajin melakukan muhasabah diri, evaluasi terhadap amal. Sesuai dengan pernyataan Sayyiduna Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab Allah. Timbanglah amalmu sebelum engkau ditimbang sama Allah. Lalu dalam konsep muhasabah, evaluasi, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, hadirin. Pertama, modal pokok. Kedua, keuntungan. Yang ketiga, kerugian. Apa maksudnya? Modal pokok ditambah keuntungan dikurangi kerugian, hasilnya berapa? Jika ternyata hasilnya lebih besar pahalanya ketimbang dosanya, insya Allah surga. Tapi kalau hasilnya lebih banyak dosanya ketimbang pahalanya, na'udzubillah, endingnya neraka. Apa yang dimaksud modal pokok? Yang dimaksud modal pokok adalah ibadah wajib. Maka hadirin, jangan sampai kita tinggalkan ibadah wajib. Karena itu ibadah pokok kita, modal pokok. Bagaimana Anda mau untung jualan kalau modal pokok Anda tidak punya? Maka modal pokok jaga betul, jangan sampai tinggal. Ibadah wajib itulah modal pokok kita. Nggak bisa ditambah karena nggak ada lagi tambahannya. Salat cuma 5, nggak 6, tidak 7. Tambah nanti puasa Ramadan dan kewajiban lainnya. Jaga betul, pertahankan ibadah wajib kita sebagai modal pokok kita. Yang kedua, ditambah keuntungan. Apa keuntungan yang dimaksud di sini? Perbanyak melakukan ibadah sunat, hadirin. Baik sholat sunat, baik puasa sunat, sedekah, infak, zikir, baca Quran, nengok orang sakit, ngadiri takziah, silaturahmi, wirid, dan sebagainya. Karena kata Imam Al-Ghazali, kalau ibadah hanya yang wajib saja, tanpa kita tambah dengan ibadah yang sunnat, ibarat jualan, masih balik modal, belum ada untung. Maka hadirin, perbanyak ibadah sunat kita. Nggak cukup ibadah wajib saja, perbanyak ibadah sunat. Lalu kemudian dikurangi kerugian. Apa yang dimaksud kerugian? Dosa dan maksiat. Jangan sampai lebih banyak dosa dan maksiat kita ketimbang ibadah wajib dan ibadah sunat kita. Takutnya endingnya kita akan binasa. Maka dari itu, ketika ibadah wajib kita ditambah dengan ibadah sunat, lalu dikurangi dengan dosa dan maksiat, bagaimana hasilnya? Lihat Quran.
Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan baiknya, pahalanya dibanding timbangan dosanya, tempatnya di surga. Jadi orang yang masuk surga, hadirin, orang yang tidak punya, bukan berarti orang yang tidak punya dosa, tidak mungkin. Tapi orang yang apabila ditimbang pahala dan dosanya lebih besar pahalanya ketimbang dosanya, maka tempatnya di dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan daun timbangan kebaikannya, lebih berat dosanya, maka tempatnya neraka hawiyah. Tahukah kamu neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang apinya sangat panas. Ibadah wajib ditambah dengan keuntungan berupa ibadah sunat, dikurangi dosa dan maksiat. Berapa endingnya? Berapa hasilnya? Bila ternyata pahala kita lebih berat ketimbang dosa, insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk surga. Tapi kalau ternyata dosanya bila ditimbang dengan pahalanya lebih berat dosanya, nauzubillah, neraka akhirnya. Mari hadirin, kita berevaluasi dengan kesimpulan: pertahankan ibadah wajib. Yang kedua, perbanyak ibadah sunat. Yang ketiga, mari kita tinggalkan yang namanya dosa dan maksiat dengan sekuat tenaga kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin mir rabbil alamin wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati wa qudsih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin wa ja'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar.